Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Malam ini kita akan bersama-sama memulai persekutuan doa keluarga online kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, sebelum persekutuan doa pada malam hari ini kita mulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur pada Tuhan untuk semua pertolongan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini. Walaupun kami terpisah satu dengan yang lain karena situasi pandemi saat ini, namun biarlah tali kasih Tuhan dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu terjalin di antara umat-Mu, khususnya bersama dengan jemaat Tuhan di GKI Buaran ini. Walaupun kami dibatasi dengan persekutuan doa secara online, namun biarlah kami boleh tetap setia dalam melakukan ibadah kami. Sebelum kami bersekutu malam hari ini, kami mohon penyertaan dan pimpinan Tuhan, supaya persekutuan doa malam hari ini boleh semakin menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan, dan kami boleh mendapatkan sukacita melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Nugraheni. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang persekutuan doa bersama keluarga kami dan umat-Mu saat ini. Juga terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan anugerahkan untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup yang jujur hendakku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan ya Yesus, kau kurbankan darah-Mu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagi-Mu. Hatiku ku serahkan menjadi tahta-Mu.
Yesus kau kurbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Mari kita bersama-sama membacakan Mazmur 72 ayat 1 hingga ke-4 secara berbalasan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa. Kiranya Ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan. Damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Saudara-saudara, saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami akan bersama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau berkenan menolong kami, Engkau berkenan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca dan kami dengarkan saat ini dapat kami mengerti untuk kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, perlengkapi ia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yang keluar dari mulut bibirnya semata-mata hanyalah kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya.
Dan di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Mika pasal yang ketiga, ayat 5 hingga 12 menjadi bacaan kita malam hari ini. Mika pasal yang ketiga, ayat 5 hingga ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai, tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, mereka akan menyatakan perang. Sebab itu, hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenun akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada berbagai istilah yang sering dipakai untuk berbagai kasus suap yang terjadi di tengah masyarakat kita. Mulai dari istilah salam tempel, amplop, uang dengar, uang rokok, urusan di bawah meja, dan masih banyak istilah lain yang dipergunakan untuk menutupi ataupun memperhalus praktik suap dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam sebuah konferensi pers beberapa tahun yang lalu, jubir KPK mengatakan bahwa kasus tindakan penyuapan ini berkali-kali lebih berbahaya dibanding dengan kasus-kasus korupsi lainnya. Mengapa kasus suap lebih berbahaya? Itu terutama karena dampak yang dihasilkan sangat luas mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Jubir KPK itu mengatakan, suap kami pandang sebagai sesuatu yang sangat berbahaya karena kerugian yang diakibatkan itu bisa jauh lebih besar daripada nilai uangnya saja. Jubir KPK itu mengatakan juga bahwa suap itu jelas membuat proses pengadaan barang atau jasa yang tidak berjalan secara adil, yang berdampak pada rendahnya kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. Itu kalau dalam hal perizinan. Kalau dalam hal misalnya sektor pertambangan, suap dapat merusak lingkungan, dapat merusak kehidupan manusia, dan pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat. Dan saudara-saudara, kalau kita berbicara soal suap, bukan hanya itu saja. Praktik suap pada akhirnya sebenarnya mencederai tingkat kepercayaan hidup di tengah masyarakat. Pihak-pihak berwenang kehilangan kepercayaan dari masyarakat, di mana kemudian bisa muncul yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, kekuasaan yang disalahgunakan, keadilan semakin menjauh, karena yang berbicara bukan lagi benar atau salah, keadilan, tetapi seberapa besar uang yang digunakan untuk menegakkan keadilan atau kebenaran itu sesuai dengan kemauan atau keinginan segelintir orang saja.
Jadi bisa dibayangkan betapa rusak tatanan masyarakat kita, mentalitas bangsa kita, dan berangsur-angsur praktek suap itu akan dianggap sebagai sesuatu yang biasa terjadi di tengah kehidupan masyarakat kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, praktek suap ini rupanya menjadi kejahatan yang sudah ada sejak dulu kala. Pada masa Nabi Mika, praktik suap ini juga sudah merajalela dan merusak kehidupan umat Allah. Tidak tanggung-tanggung, praktik suap ini bahkan melibatkan para nabi, para imam, penguasa. Para nabi, para imam ini yang notabene sebenarnya adalah utusan-utusan Tuhan yang seharusnya menyuarakan kebenaran di tengah kehidupan umat Tuhan. Dan para penguasa, para pemimpin ini seharusnya menjadi representasi Allah di tengah kehidupan umat. Ya, kita bisa mengingat bahwa kerajaan Israel, demikian pula ketika kerajaan itu terpecah menjadi Yehuda dan Israel Utara, sistem kerajaan yang dianut adalah teokratis. Artinya apa? Raja itu menjadi perantara yang mempresentasikan Allah di hadapan umat, dan sebaliknya dia juga mempresentasikan umat di hadapan Allah. Tetapi mereka berlaku sesuka hati mereka. Mereka lebih mengutamakan kepentingan diri mereka dan mengorbankan umat Allah. Dalam bacaan kita dengan jelas disebutkan bahwa mereka ini tidak bertindak sebagai utusan Tuhan yang menghadirkan kebenaran. Tindakan mereka justru dipengaruhi oleh seberapa besar orang menyuap mereka. Jadi kita bisa lihat di ayat yang kelima, di sana digunakan istilah sesuatu untuk dikunyah, yang merujuk pada suap yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi apa yang mereka beritakan. Mereka menyampaikan berita tertentu atas nama Tuhan, padahal yang disampaikan itu tidak lebih dari sampah. Hanya keinginan dan kepentingan dari segelintir orang. Mereka dengan berani membengkokkan kebenaran. Mereka dengan berani memakai nama Tuhan untuk melegitimasi tindakan mereka. Menghancurkan keadilan dan menyebarkan firman yang palsu yang hanya mau menyenangkan hati pendengarnya di tengah kehidupan umat. Kita bisa melihatnya di ayat yang ke-11. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Berita yang palsu mereka sampaikan atas nama Tuhan, hanya untuk menyenangkan segelintir orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain mengungkapkan praktik suap dan berbagai macam kebohongan yang dibuat baik oleh para imam, nabi maupun penguasa, Mika juga memberitakan penghukuman Tuhan sebagai akibat dari perbuatan mereka. Allah jelas murka dengan segala yang dilakukan para pemimpin ini. Mereka yang seharusnya menjadi utusan Allah yang memberitakan kebenaran, yang menyejahterakan kehidupan umat, malah menyalahgunakannya dan membuat kehidupan umat Tuhan menjadi hancur lebur. Membengkokkan kebenaran, menyalahgunakan keadilan, dan kehidupan umat menjadi kacau balau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, praktik suap tidak dapat dipungkiri ada di tengah kehidupan masyarakat kita. Bahkan harus jujur diakui bahwa praktik suap ini perlahan-lahan menjadi sesuatu yang sangat lazim dilakukan. Kalau tidak melakukan itu malah terlihat aneh. Kita misalnya bisa melihat ketika kita harus berurusan dengan pemerintah. Ada banyak oknum yang tidak sungkan-sungkan lagi mengungkapkan secara terbuka biaya tambahan untuk memperlancar, untuk mempercepat urusan itu. Tidak lagi di bawah meja, saudara-saudara. Di sisi lain, banyak orang yang kemudian tidak mau repot, tidak mau susah, pengennya cepat, sehingga akhirnya terlibat dalam praktek suap menyuap.
Menghadapi kondisi ini, saudara-saudara, kita semua selaku umat Tuhan, selaku utusan-utusan Tuhan di dunia ini, kita perlu waspada. Kita perlu berusaha untuk tidak terlibat di dalamnya. Kita perlu mengingat dengan benar, kita perlu menyadari dengan benar bahwa dampak yang dihasilkan dari praktik suap itu bukan hanya urusannya saya berdosa dengan Tuhan, tetapi juga berdampak dalam kehidupan orang banyak. Kita perlu mengingat dan menyadari dengan jelas bagaimana yang benar dan salah itu perlahan-lahan bisa terkikis karena praktik suap yang dijalankan. Bagaimana mentalitas generasi muda akan terbangun dengan baik kalau kita mengizinkan praktik suap menyuap ini merajalela di tengah kehidupan kita. Mari saudara-saudara kita belajar dari kehidupan umat Allah di masa lalu yang hancur lebur karena praktik suap yang merajalela di kalangan pemimpin mereka. Mari kita waspada dan menghindari praktik suap ini dalam kehidupan kita. Memang mungkin itu bukan perkara yang mudah. Tapi saudara-saudara, inilah tugas kita. Tugas kita bersama sebagai utusan-utusan Tuhan yang hadir di bumi Indonesia. Untuk menciptakan generasi yang lebih baik. Untuk menciptakan suasana yang lebih baik bagi masa depan kita. Dan mari kita melakukan peranan kita sebagai orang Kristen Indonesia. Mari kita bersama menjalankan hal ini sambil tetap memohon pertolongan dari Tuhan. Sehingga karya-karya Tuhan itu dapat benar-benar dirasakan oleh lebih banyak orang. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur Bapa kalau kami boleh kembali bersekutu dalam persekutuan doa online. Meskipun kami harus melakukannya di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa persekutuan ini pun juga akan menjadi persekutuan yang berkenan di hadapan-Mu kalau kami mau melakukannya dengan penuh ketulusan hati. Dan saat ini Bapa, kami juga bersama mau memohon kiranya Engkau berkenan menolong kami untuk melakukan tugas peranan kami, fungsi kami sebagai utusan-utusan Tuhan yang menghadirkan kebenaran, keadilan itu. Dan kami mampu menghindari praktik suap yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat kami. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kehadiran kami dapat menjadi berkat yang nyata. Kehadiran kami dapat mewujudkan karya nyata-Mu di dunia ini, dan kasih-Mu dapat dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Ya Bapa, malam ini kami bersama-sama terus berdoa bagi kondisi bangsa dan negara kami di tengah pandemi yang masih melanda negeri ini. Kami tetap memohon kasih dan pertolongan-Mu. Kami tetap memohon Engkau berkenan memulihkan dan membebaskan kami dari pandemi ini. Kami tetap memohon hikmat kebijaksanaan-Mu bagi setiap orang untuk boleh secara sadar diri menjaga diri mereka dan orang lain dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Malam ini kami juga bersama-sama berdoa bagi gereja di dalam semua aktivitas pelayanan di tengah pandemi ini. Biarlah Engkau memakai gereja-gereja Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan. Kami memohon Engkau menolong kami, memampukan kami, sehingga kehadiran gereja ini dapat benar-benar dirasakan. Dan malam ini kami juga bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami memohon Engkau berkenan hadir di tengah segala kelemahan fisik mereka, menguatkan mereka dan mengulurkan tangan kasih-Mu untuk memberikan kesembuhan. Kiranya Engkau juga memberkati semua usaha perawatan dan pengobatan yang dilakukan, supaya itu dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu.
alat bagimu untuk memberikan kesehatan yang lebih baik bagi mereka yang sakit. Kami juga berdoa bagi para lansia di dalam segala keterbatasan, kelemahan fisik mereka karena usia. Bapa, berkenanlah Engkau tetap hadir menguatkan mereka, memberikan sukacita di hari tua mereka. Dan biarlah tangan kasih Tuhan yang akan tetap menuntun mereka di hari-hari kehidupannya. Kami tetap memohon berkat-Mu boleh tercurah atas keluarga kami. Kami mohon Engkau tetap hadir memberkati, Engkau tetap hadir memberikan kami sukacita, kesehatan, juga damai sejahtera. Dan inilah doa-doa kami Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Kristus. Kami berdoa, amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah
Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, masuklah dalam kehidupan saudara-saudara, dan menjadi berkat dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin.